Mungkin anak ini ya. kan tidak normal kok Tidak sekolah normal, di sini. seperti iya. Itu kok sekolah di sini, jadi Penolakannya sampai dipenolak. itu ya, Iya. dengan Tidak dikatakan normal. anak ini tidak Iya, normal. Iya, Siapa sih anak dengan kebutuhan khusus? anak-anak berkebutuhan khusus ini sama berharganya di mata Tuhan, juga luar biasa. Tak banyak orang peduli dengan kehidupan anak dengan kebutuhan khusus. Bahkan tak sedikit memberikan stigma negatif. Padahal mereka adalah sama seperti kita. Manusia yang diciptakan Tuhan dengan unik dan istimewa. Jika banyak orang tidak peduli terhadap mereka, lalu bagaimana masa depan mereka? Bersyukur masih ada orang-orang yang terpanggil untuk mengasihi mereka. Inilah pendidikan anak berkebutuhan khusus, tumbuh bersama. Ya, kembali lagi di sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Malam hari ini kita akan berbincang dengan pasangan suami istri yang memiliki wadah untuk pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kita akan mendengar narasi dari mereka terkait bagaimana perjuangan, bagaimana sulitnya dan bagaimana memperjuangkan hak-hak dari anak dengan kebutuhan khusus. Langsung saja tanpa berpanjang lebar kita akan berbincang dengan Bapak John Parulian Sinambela dan Bu Aryani Kristining Tias. Tetap di sebelah mata. Selamat malam Pak John dan Bu Ari. Selamat malam Pak Mario. Masih semangat Pak? Puji Tuhan, semangat. Nah, puji Tuhan, semangat. Nah, Pak John dan Bu Ari ini kan punya rumah, ya saya nyebutnya rumah ya. Rumah pendidikan bagi anak kebutuhan khusus yang diberi nama Tumbuh Bersama ya. Nah, Pak John dan Bu Ari bolehkah diceritakan berapa jumlah anaknya ya, dan kemudian sudah berapa tahun tempat ini berjalan? Dan anak dengan kebutuhan khusus apa saja yang dilayani atau dididik? Monggo. Ya, terima kasih Pak Mario buat waktunya. Jadi Tumbuh Bersama ini sudah berdiri sejak tahun 2004. Dan rata-rata anak yang kita layani setiap harinya itu 24 anak. Jadi macam-macam jenis-jenis yang kita layani, di dalamnya ada yang autis, speed delay, ADHD, lambat belajar, dan ada yang Down syndrome yang belum bisa berkomunikasi, itu kita layani. Oke. Ya. Jadi ada 24-an anak setiap hari, lalu dengan jenisnya ada autis, speed delay, ADHD itu anak dengan hyperactive disease ya. Iya, Gangguan hiperaktif. Gangguan konsentrasi. Gangguan konsentrasi. Lalu ada apa lagi tadi? Down syndrome, ya. Ada yang keterlambatan belajar. Oke. Sudah berapa tahun? 16 tahun berarti ya? Iya, 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Wow, oke, menarik. Nah, Pak John dan Bu Ari mendidik anak dengan kebutuhan khusus tadi yang sudah disebutkan. Itu bukan hal yang mudah, ya. Dan saya kira mungkin tidak sedikit orang enggan untuk mendidik ataupun ya katakanlah menyentuh dalam touching ke mereka karena sulitnya luar biasa. Pertanyaannya adalah apa sih yang melatar belakangi sampai Pak John dan Bu Ari ini oke, kami akan mendidik mereka untuk tumbuh kembang mereka. Apa yang memotivasi dan kenapa alasan yang melatar belakangi
pembukaan rumah ini? Monggo. Iya, cukup panjang kalau diceritakan ini. Jadi enggak apa-apa Bu, kami sabar Bu. Oke, monggo. Iya, sebetulnya waktu kami ke Kediri, saya sih ikut memutuskan berhenti dari pekerjaan yang dulu, terus di Kediri ini inginnya sudah tidak menangani anak kebutuhan khusus lagi. Ingin yang lainnya lebih bervariasi itu. Tapi di perjalanan waktu ternyata tidak seperti itu. Kami melihat bahwa di Kediri ini ternyata banyak anak yang berkebutuhan khusus, kemudian belum ada waktu itu, belum ada tempat terapi. Dan anak-anak ini kalau untuk terapi harus ke Surabaya. Jadi minimal ke Surabaya. Nah, untuk perjalanan ke Surabaya sendiri, kalau sekarang enak ada jalan tol. Kalau dulu belum ada, butuh waktu yang lama, 3-4 jam. Kemudian mereka yang di Dr. Sutomo di Geraha Amerta itu harus antri. Ya, antrinya bisa 2 jam, kemudian diterapinya 1 jam. 1 jam diterapi, setengah jamnya anak adaptasi dulu. Oke. Jadi hanya setengah jam. Kami melihat kasihan orang tua, ada banyak biaya, pastinya tenaga, waktu yang dikorbankan untuk anak-anak ini. Orang tua perjuangannya luar biasa. Sampai di situ kami bertanya, kami ini suami istri, tega enggak ya lihat mereka gitu, dengan kemampuan yang Tuhan berikan ya kepada kami, Tuhan, ini kami gini, ini loh kayak apa? Kamu tetap enggak mau nangani anak-anak di Kediri seperti itu. Kami bergumul terus, akhirnya kami memutuskan, yalah kita mau, kalau sudah Tuhan berikan kemampuan untuk menangani itu, kami akan lanjutkan apa yang sudah Tuhan berikan itu. Dengan catatan kita menolong ya, itu kita menolong. Jadi ternyata setelah kita punya komitmen itu dari satu orang yang ada orang tua yang memang anaknya berkebutuhan khusus ini melanjutkan bahwa ternyata di Kediri ini banyak. Di Kediri ini banyak. Nah, sudah ternyata akhirnya kami sudah komitmen, oke, kita buat tempat terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Dibilang modal enggak ada ya. Enggak ada. Modalnya hanya mau. Kan perlu tempat berarti. Kami tidak. Maksudnya modal material ya Bu ya? Iya, modal material kan gitu. Ya. Kami hanya modal mau saja, modal mau. Kami juga tidak mau kalau rumah tangga jadi satu dengan tempat terapi seperti itu, biar ada privasinya seperti itu. Modal tidak ada, tapi kami punya niat. Tuhan atur semuanya. Tuhan mempertemukan kami dengan seorang bapak yang punya rumah, rumahnya boleh dipakai, terserah. Malah kami ditawari untuk kebutuhan anak berkebutuhan khusus ini apa aja yang dibutuhkan. Mejanya pun seperti apa, kursinya seperti apa, ruangannya seperti apa, itu semua disiapkan. Ya, semua disiapkan. Kami tinggal masuk saja. Itu buat kami Tuhan bekerja luar biasa. Jalannya dibuka begitu ya Bu ya? Iya. Oke. Ada tambahan? Pak John, Bu Ari masih ada tambahan? Ya mungkin jadi seiring dengan berjalannya waktu, kita menjalin kerjasama dengan beliau, terus kurang lebih hampir 10 tahun lebih, beliaunya memutuskan untuk, mungkin sudah jalan Tuhan, kamu loh sudah saya, kan kita sudah menjalin kerjasama ini kurang lebih 10 tahun lebih. Mungkin masuk beliaunya supaya kita mandiri. Rumah ini mau saya jual. Segera cari tempat lain. Waktu itu kita bingung. Tidak ada biaya. Waktu itu kan kita kan memang misinya kita kan sosial. Kalau untuk budget untuk menyisihkan itu kan kita tidak sampai kepikiran ke sana, karena kalau kita juga mau pisahkan juga kita bingung dengan beliaunya ini. Beliaunya memutuskan untuk memutuskan itu,
mau tidak mau kita harus cari rumah di tempat yang sama dan nomor yang sama. Cuman dulu nomornya itu 2 dan 3, sekarang kita dapat rumah 23. Jadi alamat sama, nomornya dulu 2 rumah, sekarang 1 rumah. Oke. Dan itu bagian dari karya Tuhan yang tadi disebutkan oleh Bu Ari yang membuka jalan bagi Pak John dan Bu Ari semakin memantapkan diri terkait dengan rumah tumbuh bersama ini. Nah, Pak John dan Bu Ari, cara pandang kita terhadap seseorang itu akan mempengaruhi cara kita memperlakukan seseorang, ya. Bagi Bu Ari dan juga Pak John, anak-anak dengan kebutuhan khusus itu seperti apa sih atau siapa sih mereka bagi Pak John dan Bu Ari? Karena bagi saya pertanyaan ini penting. Ketika seseorang melihat yang lain adalah sama-sama ciptaan Tuhan, maka kita bisa memperlakukan yang lain itu sebagai sesama ciptaan Tuhan yang harus dikasihi dan layak untuk dihargai. Nah, bagi Pak Ari dan Bu John, Pak Ari dan Bu John sampai kebalik, Pak John dan Bu Ari. Ini bagian dari cuk ya. Pak John dan Bu Ari. Siapa sih anak dengan kebutuhan khusus dalam pandangan Pak John dan Bu Ari? Jadi anak berkebutuhan khusus ini sama dengan anak-anak lainnya yang mana dia dititipkan Tuhan di tengah keluarga seseorang untuk dia bertumbuh dan berkembang sebagaimana anak lainnya. Jadi anak berkebutuhan khusus ini apabila dididik dan dilatih dengan benar, dia diharapkan akan mampu berkembang sesuai dengan anak-anak seusia dia. Tetapi apabila anak ini tidak dilatih dan tidak dididik, tumbuh kembang mereka akan terganggu. Seperti itu Pak Mario. Oke. Ya, Pak. Ya, monggo Bu Ari. Kalau saya melihatnya seperti ini. Anak-anak berkebutuhan khusus ini juga Tuhan titipkan pada orang tua yang khusus juga. Jadi sama-sama. Kalau yang biasa Tuhan juga percayakan kepada orang tua yang biasa. Jadi untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus tidak perlu kecil hati. Harusnya bangga karena Tuhan percayakan untuk seorang anak yang berkebutuhan khusus. Buat kami seperti itu. Nah, anak-anak ini juga sama berharganya di mata Tuhan. Juga luar biasa. Nah, kalau anak-anak ini dibiarkan, tidak dibantu di dalam tumbuh kembangnya, di dalam perilakunya, sosialisasinya, kasihan mereka. Seperti itu. Nah, harus ada orang yang mau dan peduli untuk mereka, seperti itu. Jadi anak dengan kebutuhan khusus itu bukan aib, bukan sesuatu yang memalukan, ya bukan. Pak John dan Bu Ari. Tapi justru anugerah Tuhan bagi keluarga yang spesial. Itu poinnya. Menarik ya Bapak Ibu ternyata. Nah, berikan kami sedikit informasi kalau begitu terkait dengan salah satu contoh tadi kan ada banyak ya yang dididik. Autis, ADHD, Down syndrome, lalu speed delay maupun keterlambatan berbicara, belajar dan sebagainya. Saya pengen tahu tentang anak autis, Pak John dan Bu Ari. Apa ciri-cirinya dan metode apa sih yang dipakai untuk mendidik anak autis? Atau mungkin kalau boleh panjang lebar mau jelasin yang ADHD boleh juga. Itu menarik atau speed delay, monggo. Karena ADHD, autis dan juga speed delay ini permasalahan anak-anak yang cukup banyak hari ini, betul ya? Iya. Betul ya? Betul. Oke, monggo kalau begitu. Ya, monggo Pak John. Kalau ciri-ciri anak-anak berkebutuhan khusus ini secara umum kita lihat dari kontak mata. Untuk yang autis. Untuk yang ciri-ciri autis. Anak autis ya. Terus dari komunikasi dan bersosialisasi dia. Jadi kalau kontak mata, kalau kita panggil, kalau kita Pak Mario kan mesti noleh. Ya. Tapi kalau anak-anak ini dia cenderung cuek.
dia tidak mau lihat. Dia dengar, karena dia cuek, sehingga dia tidak mau melihat kita. Itu salah satu ciri untuk dari kontak mata. Kalau berkomunikasi, dia bisa komunikasi, tetapi komunikasinya tidak seperti kita ini. Bisa bicara. Bisa bicara. Tapi bicaranya tidak digunakan untuk komunikasi. Oke, tapi dipakai untuk apa? Ngomong sendiri toh, yang dia pakai sendiri. dibilang bahasa planet itu tadi. Oh. Dia bisa ngikuti iklan di TV, dia bisa nyanyi, menirukan lagu. Itu kan berarti bisa bicara. Oke. Itu bisa bicara, tapi bicaranya tidak dipakai untuk komunikasi. Kalau komunikasi kan Hanya kalau untuk dia dirinya sendiri saja. minta apa atau memberitahu kan pasti bilang, tapi seperti itu. Ya, saya sering panggil Wahyu, Wahyu jarang pernah noleh. Oh, enggak, Wahyu itu sibuk kerja. Oke, selain tadi fokus mata, lalu kemudian komunikasi, apalagi? Interaksi sosial. Interaksi sosial. Jadi anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini kalau berinteraksi sosial, bermain dengan temannya, dia cenderung tidak mau. Dia mesti menarik diri, bermain sendiri. Kalau anak-anak dikasih bola maunya, mesti kan rame-rame main. Rame. Tapi kalau anak berkebutuhan khusus ini yang autis, itu cenderung dia akan menarik diri. Dia Ada tidak yang mau. ada ini misalnya dikasih bola, ya dia ada yang tetap asik sendiri sana. Bola itu disuruh mainan, ada 4 anak gitu. Ada yang cuma dilihati. Oh, oke. Iya. 3 tadi, selain itu ada lagi? Itu ciri-ciri Ini yang deteksi paling awal. Ciri-ciri kelihatan ya. yang kelihatan saja itu. Yang paling kelihatan. Iya. Metodenya sekarang, Pak. Nah, Cara ngajarnya. Jadi metode yang kita pakai metode Lopas. Jadi metode Lopas itu kan melatih dan mengajar anak untuk mampu menguasai berbagai hal yang berlaku di masyarakat. Jadi kita melatih anak ini supaya dia bisa mampu seperti kita, apa yang kita mau. Seperti itu. Jadi di metode Lopas seperti itu. Itu pun ada tahap-tahapannya. Jadi kalau yang pertama itu kontak mata. Jadi kalau anak kontak mata itu bukan hanya saja menoleh, tapi itu tadi saat diajak bicara itu kontak matanya itu tidak ada sama sekali. Kita melatih kontak mata, lihat misalnya si Ari gitu, Ari lihat, kita sampai ajari untuk dia saat dipanggil itu lihat itu sampai lumayan. Pasang kacamata kuda gini. Sampai lumayan iya. Untuk melatih tahapannya dia. Itu anak itu kontak mata. Kalau sudah kontak mata itu dia harus patuh. Duduk. Iya, patuh. Setelah dia patuh, tidak mungkin kita mengajarkan materi kalau anak ini belum patuh. Pasti akan kemana-mana. Itu baru kontak mata ya. Kontak mata. Kalau begitu sulit ya Pak John dan Bu Ari ngajar mereka ya. Kalau dibilang sulit. Seberapa sulitnya Pak? Coba. Kalau dibilang sulit sih ya memang sulit. Tinggal kita mau apa tidak itu aja. Oke. Ada orang yang punya ilmu itu, background itu, tapi dia tidak mau. Oke. Gitu. Seperti mengajarkan kalau anak TK misalnya, letakkan HP ini di atas meja. Sudah, itu pasti tahu. Oke. Kalau anak-anak itu diajarkannya satu-satu. Ini HP, ini piring, ini sendok, misalnya ini bola. Kemudian konsep ini letak, ini atas, ini bawah, ini di samping. Baru kalau sudah itu satu. Ini letakkan, kemudian lempar atau gitu. Kemudian baru letakkan HP di atas meja. Baru seperti Jadi konsep itu. di atas dan di bawah dulu diajarkan. Jadi konsep real yang sebenarnya secara anak-anak ini HP letakkan di atas meja, anak langsung tahu. Langsung bisa. Yang ini kalau anak autis tidak seperti itu. Dipecah-pecah dulu rangkaian ini HP, tadi. Ini iya. meja, atas, ini atas, ini bawah. Jadi pemecahan itu berapa itu? Tahu benda dulu, tahu benda dulu, tahu letak di atas dan di bawah. Lalu tahu konsep tindakan tadi. Iya. Wow. Ya, itu baru satu loh Pak John, iya. anak autis dan
metodenya luar biasa. Saya tidak bayangkan seberapa sulitnya mendidik mereka. Kok bisa sabar Pak John dan Bu Ari? Kuncinya opo? Ya toh, pertanyaannya kan itu. Kok bisa sabar? Apa yang jadi kuncinya? Minum obat sabar ya. Kalau Pak Sabar ada di Surabaya. Apa kunci sabarnya? Kita tetap melihatnya itu yang pertama untuk mengajar anak-anak ini harus punya kasih. Melihat mereka itu dengan kasih. Kalau sudah ada kasih, kita berusaha bagaimana ya anak ini itu agar bisa bagaimana seperti yang lainnya. Nah, kalau dibilang sabar, kita menganggapnya itu sekolah sabar itu ya dengan mereka. Sekolah sabarnya itu dengan mereka. Jadi harganya itu ya saat mereka ngerti, bisa ada pencapaian, itu harga yang tidak bisa dinilai dengan uang. Itu kepuasan tersendiri bagi kita. Dan itu yang menjadi kunci kesabaran Pak John dan Bu Ari selama ini. Bahwa ketika mereka mencapai pencapaian tertentu, itu memuaskan dan masih ada harapan. Iya. Oke. Ya, ya saya tidak bisa membayangkan ya Bapak Ibu, sabarnya sak dowone apa gitu ya. Karena luar biasa perjuangan yang dilakukan oleh Pak John dan Bu Ari ini. Nah, sekarang pertanyaannya kalau begitu kan tadi dari sisi Pak John dan Bu Ari dan tentu tim sebagai tenaga pendidik. Kalau saya mau tanya seberapa peran serta orang tua di dalam kemajuan dan tumbuh kembang anak ini dan sampai hari ini bagaimana Pak John dan Bu Ari melibatkan peran serta orang tua dalam tumbuh kembang anak dengan kebutuhan khusus tadi. Apapun itu. Monggo. Jadi di dalam pembelajaran kita di Tumbuh Bersama, kita jangankan anak-anak ABK ini, anak-anak normal pun keberhasilan anak itu tetap melibatkan orang tua. Jadi pendidikan anak itu bukan hanya sebatas di sekolah, orang tua juga harus terlibat. Jadi kita menjalin kerjasama tetap dengan orang tua, materi yang kita lakukan, yang kita berikan kepada anaknya, orang tua kita libatkan untuk berusaha melatih dia sesuai dengan materi laporan yang kita berikan. Jadi kalau orang tua tidak tahu, kita harapkan beliaunya bertanya kepada kita caranya mengajarkan ini seperti apa. Paling enggaknya orang tua bisa mengulang di rumah. Karena anak ABK ini kan yang namanya proses terapi kan dari bangun tidur sampai dia tidur kembali itu proses terapi. Jadi tidak bisa lekang. Sementara kalau di tempat terapi kan hanya sebatas 2-4 jam. Kalau metode Lopas itu kan minimal 1 minggu 40 jam. Jadi pencapaian itu harapan kita orang tua terlibat memang. Memang terkendala orang tua dengan waktu memang. Jadi paling tidak dengan laporan kita berikan, orang tua bisa mengulang materi itu di rumah. Seperti itu. Bu Ari ada tambahan? Hampir sama sih. Orang tua itu punya peranan penting. Jadi karena terapi di tempat terapi hanya 2-4 jam, kemudian dari bangun tidur itu sudah di rumah. Jadi kelihatannya hanya mengajari kepatuhan. Kalau kepatuhan hanya di sekolah, hanya di tempat terapi, sangat kurang sekali. Jadi kepatuhan untuk hal-hal kecil. Jadi anak-anak itu misalnya minta sesuatu meskipun anak ABK, terus dia tidak dituruti, dia juga akan nangis. Nah saat nangis orang tua memberikan itu juga repot. Oke. Seperti itu. Dan poinnya adalah tidak cuma buat ABK ya Pak ya, bahwa anak dengan anak biasa pun orang tua juga mesti berperan serta dalam pendidikan dan tumbuh kembang anak. Selama ini Pak orang tua positifkah responnya? Cukup membantu dalam proses terapi anak? Sangat membantu. Sangat membantu keberhasilan proses terapi apabila orang tua itu terlibat. Jadi kalau tidak terlibat ya progresnya tidak lama. Signifikan ya. Akan lama hasil yang pencapaian yang kita harapkan dari anak ini. Oke. Jadi bagi para orang tua tidak cuma nyuruh
ya ini khususnya yang umum ya. Ayo belajar, tapi orang tuanya enggak mau nemenin malah main HP. Iya, anak ya enggak belajar. Sama dengan ABK kalau ada materi lalu tidak dilaksanakan, ya perkembangannya tidak signifikan ya. Semakin lama Pak. Semakin lama. Oke. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, Pak John dan Bu Ari melalui Rumah Tumbuh Bersama ini pernah memperjuangkan hak dari anak kebutuhan khusus supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang sekolah reguler. Reguler, ya. Di mana informasi ini tidak gampang. Ya, kalau itu ya. Bisa tidak diceritakan bagaimana perjuangan Pak John dan Bu Ari agar anak ini mendapatkan hak pendidikan sekolah reguler? Dan sekali lagi, kenapa Pak John dan Bu Ari sampai memperjuangkan hal itu? Padahal kalau kita mau berpikir adalah itu urusan masing-masing ya toh. Nah sekarang monggo Pak ceritakan Pak John atau Bu Ari. Perjuangannya kayak apa sih memperjuangkan hak anak mendapat pendidikan reguler yang sama? Iya, waktu itu bermula dari setiap kali tahun ajaran baru, Pak John dan saya itu harus menemui kepala sekolah untuk anak-anak ini bisa diterima di sekolah. Dari kalau di terapi mulai kecil mereka sudah banyak perkembangan dan waktunya untuk sosialisasi. Tidak mungkin mereka harus terapi saja. Justru saat di terapi harus diaplikasikan saat mereka sekolah gitu. Nah, saat mereka sekolah itu kebanyakan itu belum menerima. Jadi istilahnya waktu itu bukan belum berkebutuhan khusus gitu ya. Enggak umum, pokoknya tidak normal. Kemudian abnormal mungkin ini ya. kan tidak normal kok tidak sekolah normal, di sini. Iya, itu kok sekolah di sini. Jadi penolakannya sampai itu ya. Iya. Tidak normal. Anak ini tidak normal. Iya. Lalu ini harusnya di SLB. Di SLB. Jadi mereka ini banyak itu ini tempatnya SLB, tapi bukan SLB. Kami mengatakan bukan SLB. Jadi kami menerangkan ke kepala sekolah gitu. Ini bukan SLB. Kalau SLB itu ya seperti itu. Seumur hidup mereka juga seperti itu. Mau tuna apa seumur hidup juga gitu. Tapi kalau ini itu bukan. Mereka hanya di perilakunya yang gangguan seperti ini. Tapi di terapi dan mereka juga ada konsultasi dengan dokter. Kemudian mereka bagus, mereka bisa seperti yang lainnya. Seperti harapan itu. Kita seperti yang lainnya. Terus, nah di situ diterima. Kemudian nanti baik ke TK maupun SD kami selalu seperti itu setiap anak-anak yang mau sekolah itu. Orang tuanya. Kemudian kami juga minta pertolongan dinas juga baik. Oh sampai ke dinas. Sampai ke dinas iya. Setiap tahun ajaran baru apabila kepala sekolah ada yang tidak mau terima, kami ke kita dinas. maju ke kepala dinas. Ke dinas. Dan respon dinas pendidikan? Ada dukungan Pak? Ada dukungan. Ada dukungan. Oke. Tapi kami juga mereka membantu sampai ke anak ini agar diterima di sekolah gitu, di sekolah tersebut. Sampai kapan anak-anak ini seperti selalu ini? Orang tua seperti ini. Katanya UD 453 pasal 31 itu kan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ya. Kami berpikir di situ berpegang pada itu kami membuat surat ke wali kota. Untuk audiensi. Iya. Itu pun sepertinya juga Tuhan kami melihat itu campur tangan Tuhan semuanya itu. Begitu cepat minggu ini kami membuat surat ke wali kota. Iya. Maret itu. Minggu depan itu langsung dapat surat jawaban untuk minggu berikutnya pertemuan. Jadi hanya waktu 2 minggu dari tanggal surat dengan pertemuan dengan wali kota waktu itu. Dan wali kota responnya juga bagus. Kami tidak menyangka saat audiensi itu ternyata kepala dinas waktu itu juga sama dengan yang sekarang ini, Pak Sis itu juga dihadirkan oleh wali kota, oleh beliau dihadirkan. Kami kaget juga ternyata responnya bagus, ada kepala dinas juga diterima dengan baik. Kami memang tidak hanya berdua tapi ada beberapa orang tua yang kami ajak juga. Di tahun ajaran baru kami sudah melihat bahwa respon dari wali kota dan kepala dinas luar biasa. Dengan penunjukan SD. Oke. Jadi tiap-tiap kecamatan ditunjuk untuk menerima anak-anak ABK ini. Di kecamatan Pesantren ada 1,
di Kecamatan Kota 1, di Mojoroto 1. Malah Untuk tingkat sekarang SD. ini ada banyak sekolah Untuk yang sekarang tahun menerima ajaran anak yang ABK. sekarang ini di tiap kecamatan itu sekarang ada 12 sekolah SD. Oke. Terus untuk SMP, untuk yang inklusi SMP 5, SMP 1. Kalau yang barat kali SMP yang baratnya IKIP SMP berapa, Mas? SMP apa? Bima? SMP 6. Bayu? SMP 8 toh. Baratnya IKIP. Ya, pokoknya SMP-nya barat. SMP-nya di situ. SMP negeri. SMP negeri, oke. Ya. Jadi itu yang ditunjuk oleh pemerintah kota. Kalau untuk tingkat SMA, kota masih belum. Kota masih belum. Masih Oke. belum. Tapi kabupaten sudah ada. Sudah ada. Oke. Mungkin seperti itu. Kemudian sekarang kalau ada sekolah yang mempunyai anak kebutuhan khusus, itu diharapkan justru lapor ke dinas. Oh, oke. Iya. Dan memang sekolah harus menerima anak-anak seperti ini. Oke, luar biasa. Dari yang tadinya sekolah-sekolah katakan ini anak tuh enggak normal, Harusnya di SLB. harusnya di SLB. Pak John dan Bu Ari berpedoman pada Undang-Undang Dasar bahwa semua anak harus mendapatkan pendidikan Dan layak. Dan itu diperjuangkan sampai tingkat wali kota. Dan kita bersyukur beberapa sekolah rupanya sudah bersedia menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus. Tapi dengan catatan tadi bahwa anak ini sudah melewati pendampingan ya. Iya. Pendampingan dan kemudian terapi sehingga dia bisa seperti mengikuti level anak-anak Anak-anak seperti dia. seusia dia. Oke. Kalau sekolah itu sudah menerima kemudian masih kesulitan untuk mendampingi, sekolah itu boleh dari orang tua itu diberi kesempatan untuk menggunakan guru sedo. Oh, apa itu Bu? Sedo teacher itu. Oh, teacher guru guru. pendamping. Iya. Oke. Ya. Tapi itu juga perjuangan yang tidak mudah tentu ya. Dari mendidik saja saya bayangkan itu tidak mudah, apalagi harus memperjuangkan hak. Saya mau katakan bisa. Tuhan memakai Pak John dan juga Bu Ari secara luar biasa. Nah, saya penasaran Pak John dan Bu Ari. Ini namanya tumbuh bersama atau saya katakan rumah tumbuh bersama. Kenapa Pak John dan Bu Ari dikasih nama tumbuh bersama? Ada maksudnya kah yang hendak disampaikan atau pesan yang mau disampaikan dari kata tumbuh bersama? Idenya ini dari Bu Ari. Ya, idenya dari Bu Ari. Iya. Monggo, Bu Ari. Tumbuh bersama seperti sebetulnya tadi sudah menyinggung. Jadi untuk tumbuhnya anak-anak ini perlu kerjasama. Jadi kerjasama antara terapis dan juga orang tua. Jadi bersama lebih kepada partner, ya partner atau mitra seperti itu. Jadi biar anak-anak bisa tumbuh dengan baik seperti dengan tahap-tahap yang seharusnya. Jadi bersama siapa? Ya tumbuh bersama orang tua dan terapis. Sebetulnya itu saja. Jadi ada kerjasama dan tumbuh bersama itu berarti bukan cuma anaknya ya, Iya. tapi juga terapisnya, Dan juga orang tua. orang tuanya, dan setiap orang yang terlibat di dalam tumbuh kembang anak sama-sama Bersama-sama. bertumbuh ya. Iya. Nah sekarang saya mau tanya Pak John dan Bu Ari, selama jadi terapis atau menjadi guru pendidik bagi anak kebutuhan khusus, hal apa yang bisa direfleksikan atau dipelajari dari perjalanan tumbuh bersama dengan mereka? Hal apa yang didapatkan? Bu Ari, Pak John belajar apa? Kalau saya, kita bersyukur ya. Kalau kita masih dipercayakan Tuhan, dititipkan Tuhan anak-anak yang sehat dan normal. Ya. Jadi apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, marilah kita pelihara dan kita rawat dengan baik. Banyak orang yang masih anak-anak orang lain yang Kebutuhan khusus. yang kebutuhan khusus yang mereka mengharapkan anaknya kok dititipkan Tuhan seperti ini gitu loh. Kita harusnya bersyukur punya anak walaupun dalam keadaan ya normal dan tidak normal pun memang harus kita syukuri. Tetapi lebih bersyukurlah kita kalau kita yang dipercayakan Tuhan seorang anak
dititipkan anak gitu. Bu Ari? Iya, dengan perjalanannya tempat terapi tumbuh bersama ini banyak sekali. Kami merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan kami merasakan sebetulnya kami tidak mampu, tapi Tuhan memakai kami karena kami mau. Di situ. Kemudian kami belajar untuk itu tadi yang dikatakan Pak John, akhirnya bersyukur. Untuk belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan percayakan. Dan kami boleh Tuhan izinkan untuk belajar, untuk sekolah sabar dengan anak-anak ini. Buat kami ini sekolahnya itu ya dengan anak-anak ini, seperti itu. Dan itu proses tumbuh bersama Pak John dan Bu Ari. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah mendengar narasi perjuangan dari Pak John dan Bu Ari terkait bagaimana mereka mendidik anak-anak dengan berkebutuhan khusus, bahkan tidak cuma mendidik, tapi memperjuangkan hak pendidikan mereka supaya setara dengan anak-anak yang pada umumnya. Dan kita terus berdoa agar masing-masing dari kita juga dipakai Tuhan dengan karya yang sudah Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Dan doa saya untuk Pak John dan Bu Ari, terus semangat Pak, Bu, Bapak dan Ibu dipakai Tuhan luar biasa. Dan tidak banyak orang punya kesempatan atau anugerah seperti Pak John dan juga Bu Ari untuk mendidik, mengasihi, dan memperjuangkan hak-hak anak dengan kebutuhan khusus. Ada pesan terakhir yang mau disampaikan Pak John, Bu Ari? Cukup. Cukup? Pak John, cukup ya? Cukup. Kalau begitu kita lambaikan tangan, tanda kita berpisah. Terima kasih Pak John dan Bu Ari sudah mengisi sebelah mata. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tak ada yang terlahir sempurna, semua punya kekurangan dan kelebihan. Sebab Tuhan menciptakan manusia dengan unik dan istimewa, bukan tanpa alasan, melainkan dengan maksud dan tujuan. Agar kita belajar untuk saling menerima dan menghargai, bukan saling merendahkan bahkan menyingkirkan. Bukan untuk saling membenci, melainkan untuk saling mengasihi. Inilah hidup anugerah Tuhan, tempat untuk belajar berbagi ruang kehidupan dan bertumbuh bersama. Tetap di sebelah mata, kita berjumpa di episode yang selanjutnya. Sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. See you.